Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di A4 Home dengan saya Anwar. Nah sekarang saya akan menunjukkan ke teman-teman sekalian rumah yang kondisinya atau yang bangunannya cukup mewah, bahkan menurut saya sangat mewah untuk harganya. Ini kurang sebanding dengan harganya yang cukup murah menurut saya. Nah rumah yang seperti apa akan saya tunjukkan secara detail kepada teman-teman sekalian. Tapi buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di pojokan kanan bawah ada tombol subscribe berikut gambar jempol seperti ini. Jangan lupa ditekan, termasuk gambar loncengnya itu diaktifkan karena masih banyak lagi rumah-rumah yang ngantri di belakang yang akan kita ulas dan kita tunjukkan ke teman-teman sekalian. Nah jangan lupa video ini juga di-share ke teman-teman yang lainnya dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan tentang rumah atau tentang konten ulasan kita kali ini. Well, nonton video ini terus sampai habis. Nah ini teman-teman sekalian adalah rumah yang dipasarkan oleh Kupa Benteng Group atau rumah yang didevelop oleh Kupa Benteng Group. Yang ada depan kita adalah rumah yang tipe 42 dengan luas tanah itu 72 kurang lebih. Nah ini ada 3 rumah unit display. Nah di area tempat saya sekarang sementara dibangun pondasi untuk rumah yang ukurannya lebih besar yaitu tipe 63 dengan luas tanah 90. Nah seperti ini bangunannya. Sekarang kita tunjukkan dulu yang rumah tipe 42 ini. Nah seperti ini untuk rumah displaynya. Ini adalah developer yang mendevelop perumahan ini. Untuk unit display depannya sudah ada pagar, unit show unit ya. Lalu kemudian sudah ada kanopi karena memang rumah ini pembeliannya free kanopi. Dan di sebelah kanan sono pagarnya adalah pagar yang terbuat dari beton atau tembok. Tapi semua bisa mempersonalis sesuai dengan keinginan sih, mau dibangun pagarnya seperti apa aja boleh. Nah ini adalah rumah-rumah yang dipasarkan dan sebagian besar rumah yang dipasarkan di sini itu sudah terjual. Nah progres pengerjaan tetap jalan sekalipun sekarang lagi bulan puasa. Nah seperti ini. Untuk di depan sini area parkirnya cukup luas, 4,5 meter, bisa untuk memarkir Foxy, Fortuner, Pajero, Alphard bahkan. Dan untuk ke area depannya dari ujung pintu ruang tamu sampai ke pagar itu kurang lebih 4 meter dengan ada mini taman di depannya. Mini teras juga untuk duduk pagi-pagi, nikmati kopi sambil makan gorengan, sang goreng, rokok atau apalah boleh. Nah untuk pintunya, kusennya ini terbuat dari kayu, jadi otomatis materialnya lebih kokoh pastinya. Untuk yang di jendelanya juga sama, lebih kokoh dengan material kayu seperti itu. Soal apakah tahan atau anti rayap, menurut saya sih ya tetap anti rayap sih, karena kalau misalkan dicat seperti ini, otomatis lebih solid lagi. Nah selanjutnya di sini pintunya bahannya kayu, jadi otomatis lebih kokoh, tidak pakai polyflex. Jadi otomatis lebih kokoh. Nah untuk ruang tamunya, ruang tamu cukup luas ya. Kalau kita lihat nih panjangnya kurang lebih 6 meter untuk ruang tamunya. Dari sini sampai ke belakang 5-6 meter. Lalu kemudian tinggi, ruang tamu di sini cukup tinggi, itu sama kurang lebih 4 meter, 4,5 meter ya, dengan bentuk plafon yang lebih mewah pastinya. Nah di sini bisa diatur mau dipasangi kursi atau mau dipasangi apa aja boleh. Lalu kemudian kalau misalkan kita dari dalam melihat keluar, pencahayaan masuk ke dalam rumah ini cukup maksimal. Karena kenapa? Di bagian depan dengan adanya jendela yang 2 itu, lalu kemudian di atas ada kaca juga, otomatis membuat area di dalam rumah lebih terang tanpa kita harus menghidupkan lampu. Jadi otomatis lebih hemat energi. Untuk lantainya menggunakan granit 60-60, jadi kelihatan lebih mewah. Nah yang di sini unit display ini sudah dipasangi wall sticker untuk bagian dindingnya sehingga lebih otomatis lebih kelihatan luxury pastinya. Nah seperti itu. Kamar pertama yang ada di belakang sini ukurannya 3x3 seperti ini kamarnya. Di bawahnya sudah dipasangi lantai dengan motif kayu sama. Oh yang ini sepertinya pakai polyflex atau triplex ya.
Lalu kemudian untuk kusennya bahannya kayu, jadi otomatis lebih kokoh ini. Ini adalah kusen yang solid pastinya. Di atas juga ada sirkulasi udara ya. Tapi kalau misalkan mau dipasangin AC juga otomatis itu dibuka. Nah, di dalam kamar ini ada satu jendela kecil sebagai bagian penerangan masuk ke dalam, sehingga tidak selalu kita menghidupkan lampu. Tapi kalau misalkan bagian kitchen itu ditutup, otomatis di sini ikut akan jadi gelap. Nah, seperti ini lampunya. Nah, kalau kita hidupin lampu, kelihatan semua tuh. Plafonnya ini dibuat dengan kualitas yang cukup mewah. Nah, selanjutnya untuk kamar keduanya sama, pintunya bahannya triplex atau polyplex. Lalu kemudian untuk kusen pintunya menggunakan bahan kayu, otomatis lebih solid. Dan di dalam sini sama, lantainya dipasangi motif kayu. Ini adalah rekomendasi yang sangat baik. Saya pun kalau misalkan beli rumah di sini, kalau misalkan ya dapat rezeki rumah di sini, saya akan membuat lantai dengan motif seperti ini. Akan lebih kelihatan luxury dan berkelas lah ya pastinya. Cuman ini pemasarannya kurang rapi sih. Ini hanya sebagai contoh untuk show unit aja. Nah, di sini di atas plafonnya sama dengan list bagian pinggiran-pinggirannya yang dibuat kelihatan lebih luxury juga. Lampunya di sini dipasangin AC boleh. Nah, seperti itu untuk area kitchen. Nah, area dapur atau area kitchen di sini ukurannya kurang lebih 3x3 juga secara keseluruhan, sama persis dengan ukuran yang ada di kamar ini. Nah, di sini ini adalah tempat memasak. Sudah dipasangin, dibuatkan tembok-tembok seperti ini tempat memasaknya. Lalu kemudian di atas di sini tembus ya, tembus ke atas jadi bolong, otomatis langsung beratapkan langit. Nah, supaya nggak percik air hujan, biasanya di sini ditutup sih ya, tergantung masing-masing yang beli rumahnya dia kali nanti seperti apa. Nah, di sini untuk area dapurnya bisa dijadikan mini taman untuk area belakang kalau misalkan kita mau menjadikannya lebih hijau lagi untuk area belakang. Tapi kalau misalkan saya disuruh mempersonalize rumah ini akan saya jadikan apa? Untuk yang bagian ini, bagian dari kamar tadi, ini akan saya buat jendela yang lebih luas lagi. Lalu kemudian di sini saya jadikan mini taman, jadi otomatis penglihatan dari dalam kamar keluar sini lebih hijau. Yes, itu tentu akan butuh waktu dan ide untuk merombak tampilan rumahnya seperti apa. Nah, di sini untuk area kitchennya dengan untuk area ruang tamunya, coba lihat nih plafonnya juga sama tingginya. Nah, plafonnya sama tingginya, dan untuk paket pembelian rumah ini sudah ada pompa airnya juga dengan kanopi yang dipasang di depan. Kalian ngeluarin duit 4 jutaan DP, lalu kemudian ini total ya. Lalu kemudian pembayaran lainnya, karena di sini biaya akadnya juga gratis, kecuali untuk blokir angsuran 2 kali. Informasi yang saya dapat tuh blokir angsuran 2 kali itu berarti 2 kali angsuran, tapi untuk yang itu sebenarnya balik ke kita lagi karena itu mengurangi 2 kali tenor angsuran kita. Dan asuransi itu kurang lebih 6 jutaan. Jadi total pembayaran pertama sebelum terima kunci itu di angka 15 jutaan. Menurut saya itu sosok lah untuk rumah dengan kualitas yang cukup bagus. Nah, sorry untuk kamar mandinya. Kamar mandi di sini untuk usianya pasti pakai plastik ya atau aluminium. Sama dengan pintunya, karena kenapa? Kalau bahannya kayu akan cepat lapuk, kemakan air. Nah, untuk klosetnya itu sudah menggunakan kloset duduk seperti ini, otomatis lebih oke lagi. Nah, ini dan sudah dipasangi tegel ya, keramik untuk dindingnya termasuk dengan lantainya. Nah, ini yang ada di sini. Nah, buat teman-teman yang menginginkan rumah di sini, silahkan kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk kita berdiskusi tentang rumah yang dipasarkan di sini. Nah, ini adalah unit yang ada di Blok S ya. Ini adalah S14, 13 dan seterusnya. Nah, untuk progresnya
Ini kurang lebih di sekitar 70-80%. Nah, untuk yang ada di sini itu dimulai dari S9 sampai dengan S14, ada beberapa rumah. Pojokan paling sana di sebelah kanan adalah Blok T. Lebih panjang untuk sampai ke sana. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini agak rendah, lalu kemudian bangunan di sebelahnya agak tinggi, ya memang ini lokasinya konturnya adalah bukit. Jadi ini nggak berarti bahwa posisi rendah ini rawan banjir atau rawa, karena kalau kita lihat ke bawah, bagian bawah sana itu agak turun lagi. Nah, terus ini adalah salah satu contoh rumah yang akan kita tunjukkan 11. Nah, untuk lebarnya adalah 6 meter, panjangnya 12 meter. Untuk jendelanya bahannya kayu, jadi otomatis lebih kualitasnya lebih kokoh nih. Lebih kokoh. Nah, di dalam untuk ruang tamunya ini cukup luas sebenarnya. Cukup luas untuk rumah tipe 40. Cukup luas. Nah, di belakang sama, fan-nya pakai bahan kayu juga. Nah, di atas, ke atas tuh tinggi. Ini kalau saya ngitung-ngitung kurang lebih 4,5 meter ya tingginya. Kurang lebih. Ini cukup tinggi. Nah, ini untuk kamarnya. Kamarnya ukurannya cukup luas. Di sini 3x3 ukuran kamarnya. Nah, yang ini juga yang sebelah kanan, kamar kedua ukurannya sama. Nah, untuk kamar mandi, nah segini kamar mandinya, cukup luas juga sebenarnya. Nah, ini sampai ke atas nih plafon-plafonnya menggunakan bata ringan. Nah, ini menggunakan bata ringan. Nah, di sana kalau teman-teman lihat tuh atapnya, atap yang ada di sana itu di atasnya dipasangi pelapis lagi. Jadi dari seng besi itu dipasangi pelapis lagi di atasnya supaya lebih tahan dan tidak gampang bocor. Nah, ini otomatis dengan adanya jendela 2 di sini, 1, 2, lalu kemudian di atas ada lagi, yakinlah bahwa penerangan masuk ke dalam rumah ini cukup maksimal, bahkan sangat maksimal menurut saya. Untuk area parkir cukup luas, 4,5 meter. Ini adalah taman, proyeksi taman. Area parkir adanya di sini 4,5 meter, diambil dari garis ini ke ujung yang ada di sana. Untuk mobil sekelas Avanza, Expander, Alphard, Pajero, bahkan si Triton yang sana rasa-rasanya muat, tapi ya buntutnya bakal keluar dikit di area got. Tapi setidaknya itu nggak menghalangi jalan sih, karena lebar jalan di sini cukup luas, 6 meter kurang lebih. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah rumah yang kita pasarkan. Gimana menurut kalian semua yang membutuhkan rumah? Kalaupun misalkan kalian nggak terlalu butuh rumah untuk kondisi sekarang karena sudah punya rumah, ya setidaknya untuk investasi. Karena kenapa? Tanah atau lahan atau area yang ada di sini adalah area masa depan yang akan menjadi Trisula. Kalau di Makassar itu istilahnya Maminasata, Makassar, Maros, Goa, Sungu Minasa ya. Makassar, Maros, Sungu Minasa itu adalah interkoneksi 3 kota besar yang ada di Sulawesi Selatan, Makassar, Maros dengan Kabupaten Goa. Nah, buat teman-teman yang menginginkan rumah yang semewah dan semurah ini, silakan kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tombol subscribe, berikut loncengnya ditekan dan diaktifkan loncengnya pastinya, karena masih akan ada banyak deretan rumah-rumah yang akan kita review di sini. Ini adalah progres pengerjaannya. Well, terima kasih untuk ulasannya, terima kasih untuk partisipasinya dan atensinya. Kalau ada yang salah-salah kata mohon dimaafkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.